Untuk kesempatan selanjutnya kita serahkan kepada Ustadz Hartono Ahmad Jais untuk membahas dan membedah lebih jauh bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya terhadap i'tiqad atau keyakinan-keyakinan yang ada dalam Islam Jamaah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa qala aidan famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Bapak-bapak dan hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita berkumpul di ruangan ini semoga diridhoi Allah dalam kita mengkaji tentang salah satu aliran sesat yang terbesar di Indonesia dan produk Indonesia yang namanya sekarang adalah LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kalau Pak Bambang Irawan Hafiluddin ini menyebutnya Pak Kiai Bambang Irawan Hafiluddin yang mantan anggota bahkan petinggi Islam Jamaah ini menyebutnya LDII sebagai lembaga. Menurut yang saya dengar sendiri, menurut Kiai Haji Dr. Manarul Hidayat di podium-podium dakwah, beliau mengingatkan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan sampai terbawa, terhanyut, terpengaruh oleh LDII, karena LDII itu bukan lembaga dakwah Islam Indonesia, tapi LDII itu lembaga Dajjal Iblis Internasional. Kata beliau, saya setuju saja. Pak Kiai Manarul Hidayat itu seorang dai dari Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Jakarta. Kalau Pak Bambang Irawan ini adalah ahlinya di dalam hal mengembalikan Islam Jamaah agar kepada Islam yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan manhaj yang benar, manhaj salafus soleh, yaitu manhaj yang memang sekarang dikatakan yaitu Ahlus Sunnah, maka saya bukanlah mantan Islam Jamaah. Lain jadinya. Kalau Pak Bambang adalah mantan Islam Jamaah, saya bukan mantan Islam Jamaah, tetapi saya banyak mewawancarai dengan mantan-mantan Islam Jamaah dan bahkan menyusun buku Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII, yang ini adalah hasil tulisan dari Pak Bambang Irawan dan teman-temannya yang sudah pakar di dalam Islam Jamaah. Kemudian mereka keluar dan kemudian mereka membedah tentang kesesatan-kesesatan Islam Jamaah. Di samping itu saya banyak mewawancarai bapak-bapak yang di dalam Islam Jamaah kedudukannya tinggi. Maka kemudian saya tuangkan juga hasil wawancara itu di dalam buku Aliran dan Paham Sesat di Indonesia. Di antaranya Pak Kiai Hasyim Rifai yang berkedudukan di Kediri, yang 17 tahun mengikuti pengajian Nur Hasan Ubaidah, imam pendiri Islam Jamaah yang sekarang namanya LDII. Juga saya berwawancara dengan Kiai Haji Ahmad Subroto yang itu dikenal sebagai murid yang pandai di kalangan Islam Jamaah, muridnya Nur Hasan Ubaidah yang kira-kira 15-an tahun mengikuti
Nur Hasan Ubaidah, dan kemudian keluar setelah tahu sesat-sesatnya. Dan juga saya mewawancarai Pak Haji Nasifan, yang beliau adalah orang Tulungagung, keluaran Gontor tahun 1956, pesantren Gontor, dan dia ahli bahasa Arab, ahli bahasa Inggris. Dan kemudian sampai Pak Haji Nasifan dalam wawancara saya ini mencari kebenaran itu sampai berguru kepada Syekh Al-Amudi di Saudi Arabia, yaitu salah seorang syekh yang di Darul Ifta Saudi Arabia. Setelah berguru ilmu hadis yaitu Sahih Bukhari selama 2 tahun, Pak Haji Nasifan yang tadinya anggota Islam Jamaah itu kemudian menceritakan tentang ajaran Nur Hasan Ubaidah, bahwasanya ajaran Nur Hasan Ubaidah itu mengharuskan mankul seperti yang dikemukakan oleh Pak Bambang Irawan itu tadi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah baru sah diamalkan kalau keluar dari mulut amirnya. Sehingga akibatnya orang yang tidak mengikuti golongan keamiran Islam Jamaah yang sekarang LDI, Islamnya dianggap tidak sah. Dan kemudian akibatnya harta selain orang LDI atau Islam Jamaah boleh diambil, tetapi salah, boleh dicolong, boleh dimalingi, boleh dikemplang, tetapi dengan syarat jangan sampai ketahuan. Karena diibaratkan orang selain Islam Jamaah atau selain LDI itu ibaratnya macan atau singa, maka tidak berhak mempunyai harta. Harta itu ibaratnya emas. Macan tidak berhak untuk memakai emas, maka ambillah emas itu asal tidak dikerawuk macan. Itulah ajaran Islam Jamaah atau LDI. Kemudian yang seperti itu dikemukakan kepada Syekh Al-Amudi di Darul Ifta Saudi Arabia, waktu Pak Nasifan belajar hadis Sahih Bukhari selama 2 tahun. Kemudian Syekh Darul Ifta menyatakan kalau Nur Hasan Ubaidah di Jawa ajarannya seperti itu, maka dia adalah Dajjal. Dajjal itu artinya adalah pembohong. Pembohong saja atas nama agama. Inilah persoalan yang sangat besar. Maka ajarannya itu telah dilarang oleh Jaksa Agung dengan SK pelarangannya tanggal 29 Oktober tahun 1971. Nah, setelah dilarang itu kemudian masih ada dengan ganti baju, maka di sini difatwakan oleh Majelis Ulama DKI Jakarta tahun 1979. Maka Islam Jamaah dengan nama apapun itu tetap sesat menyesatkan, dan itu menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam. Ini fatwa ditandatangani 20 Agustus tahun 1979 oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Ketua Umum, dan oleh Kiai Haji Ghazali Sahlan, Sekretaris Umum. Nah, kesesatan Islam Jamaah atau yang sekarang Lemkari LDII ini sebenarnya sudah jelas-jelas. Di antaranya yaitu tentang menghukumi bahwa Islam siapa saja orangnya itu tidak sah Islamnya kecuali kalau mankul. Mankul pada dasarnya secara pengertian di dalam ilmu Islam, mankul artinya dikutip. Dikutip maksudnya dikutip dari Al-Quran atau As-Sunnah. Itu pengertian secara umum. Tetapi di Islam Jamaah yang sekarang namanya LDII, mankul itu maksudnya adalah ilmu itu harus dari guru. Kemudian guru ini punya guru ini bersambung. Kalau Al-Quran maka bersambung sampai Nabi, sampai Malaikat Jibril, sampai Lauh Mahfud, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pakai ijazah. Dalam prakteknya Islam seseorang dianggap tidak sah
kalau tidak dari mankul, yaitu apa yang Al-Quran dan As-Sunnah itu keluar dari mulut amirnya. Otomatis siapa saja yang tidak mengikuti keamirannya Nur Hasan Ubaidah, artinya tidak mengikuti Islam Jamaah, artinya sekarang tidak mengikuti LDII, maka dianggap Islamnya tidak sah, bahkan dianggapnya kafir. Lebih dari itu, ketika menyampaikan pengajian-pengajian, ditegaskan, saudara-saudara, kalau di antara saudara-saudara ini masih ada di dalam hatinya mengangan-angan bahwa orang di luar jamaah, artinya di luar lingkungan golongan Islam Jamaah atau sekarang LDI, kok masih ada yang bisa masuk surga, maka sebelum berdiri dia sudah kafir dan masuk neraka. Lah ngapa sudah kafir kok malah ikut ngaji? Untuk itu, agar kekafirannya itu tertebus, maka harus membayar kifarat yang duitnya itu ditentukan oleh amir, masuk kantong. Mankul itu sendiri tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun hadis, maka mereka mengambil dasar atau menjadikan dasar dengan cara menyisipkan, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah mengatakan atau mengerjakan apa-apa yang tidak ada ilmu. Nah, ini artinya terus dikasih kurung ilmu mankul. Nah, jadi di sini penambahan. Ma laisa laka bihi ilmun, kata-kata ilmu kemudian dikasih kurung, diberi kurung ilmu mankul. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan ditanya atau diurus oleh Allah. Ini di dalam surat Al-Isra ayat 36. Jadi karena tidak punya landasan, maka kemudian Al-Quran yang dalam hal ini ada kata ilmun, lalu dikasih kurung ilmu mankul. Juga tentang hadis dikasih kurung juga, sisipan dengan kata-kata ilmu mankul, yaitu hadis riwayat Abu Dawud, man qala fi kitabillahi azza wa jalla bi ra'yihi fasaba faqad ahta. Barang siapa yang mengucapkan atau menerangkan kitab Allah, yaitu Al-Quran yang maha mulia, dengan pendapatnya, terus dikasih kurung secara tidak mankul. Padahal itu tidak ada, tetapi diberi kurung saja secara tidak mankul. Walau benar, maka sungguh ia telah salah. Kemudian memberikan sisipan lagi dalam hadis yang lain, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kalau ini hadisnya dhaif. Barang siapa yang mengatakan tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, terus dikasih kurung tanpa mankul. Ini di dalam makalah polnya ilmu mankul di ajaran LDII. Maka hendaklah menempati tempat duduknya di neraka. Nah, jadi mankul yang hanya bikinan, kalau di dalam Islam ini untuk menentukan, apalagi menentukan sahnya Islam, menentukan kafir, itu kan harus berlandaskan nas. Nas itu artinya dalil teks Al-Quran yang maknanya itu sudah jelas, tidak ada makna-makna lain lagi. Itu nas namanya, bukan sekedar dalil. Kalau dalil mungkin bisa dijawab oleh dalil yang lain, tetapi kalau sudah nas, ini teks yang memang sudah jelas, terang, tidak ada makna-makna lain lagi. Untuk mengkafirkan ataupun mensahkan Islam itu mestinya dengan nas, dengan teks Al-Quran ataupun hadis yang tidak ada perbedaan makna di dalamnya. Mestinya begitu. Nah, ini di dalam Al-Quran tidak ada
syarat mankul itu. Di dalam hadis juga tidak ada. Tetapi digunakan untuk memvonis sahnya keislaman seseorang ataupun kafirnya orang yang tidak mengikuti mankul itu. Nah, ini berarti bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa, fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din." Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum isnadu sahih wa rijalu thiqat. Jauhilah oleh kamu sekalian sikap gulu, yaitu mujawazatul had, yaitu melampaui batas. Maka sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelum kamu itu hanyalah karena mereka gulu, yaitu melampaui batas di dalam beragama. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Nasa'i dan Ibnu Majah serta lainnya, sanadnya sahih dan rijalnya itu kuat, sikot. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, setelah masalah mankul ini sebenarnya tidak ada kekuatan, tetapi dia itu atau mereka itu mengadakan landasan mankul ini, menjadikan landasan mankul ini sebagai alat untuk mengkafirkan, alat untuk mensahkan dan tidak mensahkan keislaman. Lalu lebih drastis lagi, mereka kemudian mengadakan keamiran dan baiat yang juga untuk memvonis sah tidaknya keislaman seseorang. Padahal yang dijadikan landasan itu adalah hadis dan sudah ditambahi oleh Nur Hasan Ubaidah. Hadis itu sendiri secara riwayat tidak marfu. Tidak marfu itu tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Nah, di samping itu derajat hadisnya ini dhaif, dan derajatnya itu bukanlah suatu hadis yang bisa dipegangi. Yaitu periwayatan menurut Nur Hasan Ubaidah. Sebenarnya ini hadis riwayat Imam Ad-Darimi, tetapi sudah ditambahi oleh Nur Hasan Ubaidah yang bunyinya, la islama illa bil jama'ati, wala jama'ata illa bil imarati, wala imarata illa bil bai'ati, wala bai'ata illa bit ta'ah. Artinya tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan imaroh, yaitu keamiran, kepemimpinan, dan tidak ada keamiran kecuali dengan baiat, dan tidak ada baiat kecuali dengan taat. Nah, di sini hadis ini statusnya mauquf. Mauquf artinya tidak marfu, tidak sampai kepada, pernyataannya tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan perkataan Nabi, tetapi perkataan sahabat, dan ini ketika dilacak adalah perkataan Umar bin Khattab. Dan ini ditambahi oleh Nur Hasan Ubaidah, wala bai'ata illa bita'ah. Jadi tambahannya adalah tidak ada keamiran, yang ditambahi adalah illa bil bai'ah ini, kecuali dengan bai'at. Kemudian dan tidak ada bai'at kecuali dengan taat. Jadi kata-kata illa bil bai'at ini tambahan dari Nur Hasan Ubaidah. Dan ini status hadisnya menurut kitab Mizanul I'tidal dan lainnya, ini dari jalur sanadnya hadis itu sangat dhaif, disebabkan para perawinya secara beruntun tidak sahih, sebagaimana dinyatakan dalam kitab-kitab Tabaqatul Hufat dan Mizanul I'tidal. Ini artinya, pertama, hadis itu tingkatannya sangat lemah. Ketika hadis sangat lemah, ini tidak menjadi landasan hukum. Yang kedua,
hadis riwayat Ad-Darimi ini sudah ditambahi oleh Nur Hasan Ubaidah, yaitu ditambahi tentang baiat. Yang ketiga, tentang secara perawi-perawinya, secara sanadnya, itu mereka secara beruntun kedudukannya sangat lemah. Sehingga hadis yang sifatnya mauquf dan secara periwayatan ini sangat lemah, ini untuk landasan hukum saja tidak bisa. Tetapi justru untuk memvonis ketika tidak taat kepada amir, karena ini dibaca sebagai dengan terbalik sebagaimana disaksikan oleh Pak Bambang Irawan, dibaca dengan terbalik, tidak taat amir itu pun hukumnya apalagi kalau bukan kafir. Nah, jadi untuk mengkafirkan cukup dengan hadis mauquf dan kedudukannya sangat lemah atau dhaif sekali, dhaif jiddan. Nah, ini berarti metode pengkafirannya itu sangat terlalu. Sebagaimana yang tadi, sampai belum berdiri saja, kalau mengangan-angan bahwa orang di luar Islam Jamaah atau sekarang LDI kok masih ada yang bisa masuk surga, itu berarti sebelum berdiri sudah kafir. Nah, sudah kafir kok masih ngaji, tidak ada gunanya. Nah, agar kekafirannya tercabut, maka harus taubat dan berbeat lagi dan dipungut bayaran. Nah, ini jadi sepertinya agama ini dijadikan alat untuk memeras. Sedangkan landasan yang dikemukakan itu sangat jauh dari kesohihan. Maka benarlah apa yang dikemukakan Syekh Al-Amudi di Darul Ifta di Saudi Arabia. Kalau ajarannya seperti itu, maka Nur Hasan Ubaidah itu adalah Dajjal. Nah, ini berarti orang yang sudah tahu ilmunya sampai berani mengemukakan bahwa itu adalah Dajjal. Semuanya itu saya kemukakan di dalam buku Aliran dan Paham Sesat di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah sekalian, untuk berbicara LDII, kiranya kita ini perlu juga melihat sepak terjang pemimpinnya. Sepak terjang pemimpinnya itu diantaranya, kalau kita sudah tahu sesatnya seperti itu, maka kita perlu tahu sepak terjangnya. Apakah sebenarnya sesuai dengan Islam sepak terjang dari Nur Hasan Ubaidah sebagai pendiri itu sendiri? Misalnya, di dalam mengadakan kajian-kajian, setiap mengaji itu, yang namanya perkataan jorok-jorok yang keluar dari mulut Nur Hasan Ubaidah itu sudah segojangan, ya. Betul. Sudah seperti nasi dengan sayur. Untuk mengetahui imamnya itu seperti apa, itu perlu dilihat lakon-lakonnya, diantaranya ucapan-ucapannya. Ucapan-ucapannya itu ketika mengadakan pengajian pun sudah sehari-hari dengan perkataan yang jorok-jorok, cabul dan sebagainya. Dan itu dalam bahasanya saru. Nah, padahal di dalam Al-Quran Allah menegaskan, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka berkata terang-terangan mengenai keburukan dari suatu ucapan kecuali orang yang dizalimi. Jadi yang berkata jorok-jorok seperti ini berarti tidak pantas sebagai imam. Sebagai orang muslim biasa saja berarti sudah melanggar surat An-Nisa ayat 148 ini. Allah tidak suka, malah dia sehari-hari, dan itu di depan jamaah. Ini imam apa kalau seperti ini? Itu satu sisi. Kemudian di dalam Islam
orang itu tidak boleh menzalimi. La dororo wala diroro. Itu di dalam kaidahnya. Tidak boleh berbuat madorot baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah, Nur Hasan Ubaidah ini telah menikahi wanita-wanita untuk memuaskan seksnya, itu dengan menikahi wanita-wanita yang menurut Departemen Agama, penelitian Departemen Agama, wanita yang dicerai saja oleh Nur Hasan Ubaidah itu sudah 13 orang. Sedangkan saya tanyakan kepada Pak Kiai Hasyim Rifai, berapa Pak Kiai Hasyim Rifai? Bapak kan sudah 17 tahun mengikuti Nur Hasan Ubaidah. Sebenarnya berapa wanita yang diceraikan oleh Nur Hasan Ubaidah? Jawab Pak Kiai Hasyim Rifai yang di Kediri ini, wah sudah tidak bisa dihitung lagi dek. Nah, jumlahnya tidak bisa dihitung lagi wanita yang diceraikan oleh imam palsu ini, Nur Hasan Ubaidah. Istri 1, 2, 3 itu tetap, yang keempat itu ganti-ganti, dipakai sebentar, cerai, nikahin lagi yang lain. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha la yuhibbu kulla dhawakin minar rijali wala kulla dhawaqatin minan nisa. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap laki-laki yang tukang cicip-cicip, dan tidak suka kepada setiap perempuan yang tukang cicip-cicip. Apa itu maksudnya? Bukan mencicipi makanan, tetapi adalah mencicipi, yaitu menikahi seseorang, kemudian sudah dipakai, dicerai, ganti, menikahi yang lain lagi, dipakai, diceraikan lagi. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dari sini seorang imam kok seorang yang tidak dicintai oleh Allah lakonnya itu, dan tidak bisa dikatakan bahwa itu membantu, tetapi justru menzolimi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sebenarnya dari segi ajaran mankulnya maupun baiatnya, yang baiat itu di dalam Islam pun sebenarnya kalau toh tidak berbaiat kepada khalifah yang memang resmi pun, seperti Abdullah bin Umar tidak berbaiat kepada Ibnu Zubair, itu juga padahal Zubair ini sebagai khalifah yang resmi, tetapi tidak dikafirkan. Ini hanya tidak berbaiat kepada Nur Hasan Ubaidah di dalam LDI sekarang, itu dikafirkan. Nah, ini berarti dari berbagai segi pengkafiran terhadap umat Islam oleh LDII atau dulu namanya Islam Jamaah ini benar-benar sudah di luar ketentuan Islam. Oleh karena itu, di saat Majelis Ulama sekarang tegas, di antaranya telah memfatwakan kembali Ahmadiyah yang di Munas kedua MUI Majelis Ulama tahun 1980 zaman Pak Profesor Hamka, itu telah menegaskan Ahmadiyah itu di luar Islam dan sesat menyesatkan. Maka di Munas yang ketujuh bulan Juli tahun 2005 ini Majelis Ulama lebih menegaskan lagi bahwa Ahmadiyah itu di luar Islam, sesat menyesatkan, dan pengikutnya adalah murtad. Nah, ini berarti lebih tegas lagi. Walaupun kemudian Gus Dur Abdurrahman Wahid, Ulil Absar Abdallah yang ketua jaringan Islam Liberal, Dawam Raharjo, Johan Effendi, Musdah Mulia, dan orang semacamnya, sampai Salahuddin Wahid juga ikut-ikut, walaupun pura-pura kemudian saya tidak ikut, tetapi malah nulis agar dialog, padahal Ahmadiyah untuk dialog itu sudah ditantang LPPI tetapi tidak mau. Jadi ternyata ketika Majelis Ulama memfatwakan sesatnya dan murtadnya Ahmadiyah baik Lahore maupun Qadian, maka ditentang oleh orang-orang model Gus Dur dan Ulil Absar Abdallah. Bahkan Dawam Raharjo menginginkan agar MUI dibubarkan.
Ketika Ahmadiyah agar dibubarkan, Dawam Raharjo tidak terima. Tetapi ketika Majelis Ulama menjelaskan kepada umat bahwasannya Ahmadiyah itu sesat, menyesatkan di luar Islam dan orangnya itu murtad, maka Dawam Raharjo justru menginginkan agar MUI dibubarkan. Ini terbalik. Maka Ketua Majelis Ulama Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang Ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama, mengatakan apa kapasitasnya Dawam Raharjo untuk membubarkan Majelis Ulama. Nah, juga Islam liberal, juga tentang sekulerisme, juga tentang pluralisme agama, artinya menyamakan semua agama, itu telah dinyatakan oleh Majelis Ulama dalam munasnya yang ke-7 di Jakarta Juli 2005 ini, bahwasannya sekulerisme, kemudian liberalisme dan pluralisme agama yang menyamakan semua agama itu adalah bertentangan dengan Islam. Maka LDII yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam ini mesti disamakan masalahnya dengan Ahmadiyah, yang Ahmadiyah juga mengkafirkan orang selain non-Ahmadiyah dikafirkan, sedangkan LDII atau Islam Jamaah juga mengkafirkan orang selain LDII atau Islam Jamaah. Nah, jadi dalam keadaannya sebenarnya ada kesamaan-kesamaannya. Maka mudah-mudahan LDII benar-benar dibubarkan secara praktek, bukan sekedar larangan seperti yang Jaksa Agung itu tahun 1971 kemudian ganti baju menjadi Lemkari dan kemudian menjadi LDII. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah rahimakumullah, keterangan ini mudah-mudahan bisa difahami dan kita benar-benar bisa menjaga diri kita, yaitu sesuai dengan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari api neraka. Kesesatan yang menjerumuskan kepada api neraka adalah kesesatan yang paling tinggi, itu kesesatan akidah. LDII kesesatannya bukan sekedar kesesatan menikahi itu tadi, tetapi adalah kesesatan yang menganggap bahwa Islamnya yang sah hanya keislaman mereka. Ini berarti memberikan syarat yang sangat ketat bahwasannya keislaman yang benar hanya keislaman mereka. Ini adalah satu hal seakan-akan sebenarnya adalah mengaku bahwasanya Nur Hasan Ubaidah itu nabi baru. Pada hakikatnya adalah seperti itu. Maka haruslah kita kembalikan. Jangan sampai pengikut-pengikut itu menjadi terjerumus hanya karena kemauan syahwat perut, yaitu untuk mendapatkan harta dengan memungut 10% tiap bulan dari penghasilan tiap jamaahnya oleh Amir, dan juga syahwat seks, yaitu dengan cara menikahi orang-orang yang mau dinikahi dengan cara berganti-ganti. Bahkan hampir akhir hayatnya Nur Hasan Ubaidah itu menurut majalah Gatra, ketika menjelang matinya tahun 1982 yang mau menghadiri kampanye Golkar di lapangan Banteng, maka di Cirebon mobilnya tabrakan dan kemudian meninggal. Tetapi seminggu atau 2 minggu sebelumnya Nur Hasan Ubaidah itu baru saja jadi pengantin baru dengan wanita saja yang masih gadis kencur, umur 15 tahun dan dipilih yang dari Madura. Nah, jadi di situ polnya untuk mengikuti syahwat seksnya telah dibuktikan dengan lakon yang seperti itu dan dengan memutarbalikkan ayat-ayat Al-Quran dan mengkafirkan orang Muslim secara tanpa landasan. Dengan demikian, maka mudah-mudahan kita bisa membentengi diri kita dan keluarga kita dan umat Islam pada umumnya, serta para golongan yang mengikuti LDII ataupun aliran-aliran sesat yang modelnya mengatasnamakan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi sebenarnya penyelewengan yang sangat dahsyat itu, mudah-mudahan mau kembali kepada Islam yang benar, sebagaimana Pak Bambang Irawan kembali kepada
Islam yang benar. Amin. Cukup sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan mudah-mudahan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.